Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Septiulandari hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai mewujudkan pilkada yang damai dan bermartabat di Kabupaten Kendal. Ini adalah tema yang sangat menarik, di mana memang seperti yang kita tahu bahwa sebentar lagi kita ini akan mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Dan di Kabupaten Kendal sangat menarik karena kalau kita lihat ada 3 pasangan calon yang dilihat dari latar belakang politiknya ini sama-sama kuat. Tentu saja ada banyak dinamika yang akan terjadi di situ. Dan untuk mewujudkan pilkada yang damai dan juga bermartabat di Kabupaten Kendal tentu butuh banyak peran dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah dari DPRD Kabupaten Kendal. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai bagaimana peran dan dukungan dari DPRD Kabupaten Kendal sendiri untuk mewujudkan hal ini. Kita akan berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama dari Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Bapak Mahfud Shodeh. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, pagi masih cerah sekali ya Pak ya, Luar segar biasa sekali. ini. Terima Makanya kasih. kelihatan seger nih. Kelihatan seger. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Mahfud Sama-sama, terima kasih. untuk kita berbincang pagi hari ini. Kemudian narasumber kami yang kedua ada Wakil Pimpinan DPRD Kendal, ada Mas Bagus Bimo Alit. Saya langsung otomatis manggilnya Mas gitu ya. Masih muda. Oh, masih muda ya. Jadi ini kayak refleks aja langsung manggilnya Mas ya. Berarti mukanya masih muda. Oh, Mas masih muda. Oke, jadi pagi ini semuanya seger-seger memang ya. Oke, selamat pagi juga Mas Bimo atau Ya. Mas Bagus panggilannya ya. Bimo. Mas Bimo. Oke, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Kemudian narasumber kami yang ketiga, Wakil Pimpinan DPRD Kendal juga ada Bapak Ahmad Suyuti. Nah, ini juga refleks kenapa manggilnya Bapak ya. Harusnya Karena harusnya Mas kelihatan kalau ini. iya, kelihatan memang kebapaan gitu ya. Itu ya, jadi sudah nampak bijaksananya itu ya. Oke, Pak Ahmad Suyuti. Dan yang terakhir narasumber kami adalah Wakil Pimpinan DPRD Kendal juga ada Bapak Teguh Santoso. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Oke, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Nah, ini kita langsung saja masuk ke perbincangan kita ini berkaitan dengan pilkada di Kabupaten Kendal. Ada 3 paslon yang memang latar belakang politiknya ini kuat semua loh kalau dilihat. Bahkan kalau kemarin ini Pak Mahfud, saya baca analisis salah satu pengamat politik dari Undip gitu ya, Wahid Abdurrahman itu menyebut bahwa kompetisi pilkada di Kendal itu adalah kompetisi yang tingkat kompetisinya sangat tinggi gitu. Dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain, Kendal ini kompetisinya sangat tinggi. Nah, ini gimana nih dari DPRD sendiri gitu, bahwa ada latar belakang seperti itu gitu ya, untuk kemudian DPRD mengambil langkah program-program seperti apa untuk mendukung ini? Oh iya, terima kasih. Ini pagi ini sangat luar biasa dengan latar belakang dari teman-teman Mas Bimo ini dari Golkar. Pak Yut ini sangat senior betul di DPR dan menjadi panutan kami. Kira-kira mentor di Kendal lah urusan soal politik, apalagi soal apa ya, dalam posisi menjadi penengah dan seterusnya, kira-kira gitu. Mas Teguh ini juga udah senior, pernah punya pengalaman kepala desa. Tapi kembali soal pilkada, memang dari posisi ada 3 paslon ini rata-rata semuanya punya pengalaman politik yang luar biasa. Iya, Gitu kan? betul. Dari Bu Tika dan Mas Beni yang punya latar belakang pernah menjadi DPR provinsi, Mas Beni. Kemudian Bu Mirna itu posnya juga pernah menjadi Bupati Kendal kan, jadi bupati yang berpasangan dengan pengusaha. Kemudian ada Pak Basuki dengan Mas Nasri, itu juga Mas Nasri sahabat kita kemarin di DPR Kabupaten Kendal, udah 3 periode kalau nggak salah. Pak Basuki juga pernah menjadi wakil bupati. Artinya secara histori politik ini punya kapabilitas dan punya kemampuan yang luar biasa. Ini menjadi menarik bagi kami kalangan di DPRD Kabupaten Kendal agar dinamika dengan pengalaman politik calon ini, kita yang ada di Dewan ini menjadi pilkada yang sejuk lah, kira-kira gitu. Nah, pastinya ya nanti Mas Bimo, Pak Yuti akan punya cara pandang bagaimana agar pilkada ini menjadi damai. Tapi bagi kami sendiri, kebetulan yang saya hari ini adalah dari Pak Bimo, Pak Yuti dan Mas Teguh ini, pastinya berawal dari anggaran yang memang kita hibahkan ke KPU dan Bawaslu ini digunakan semaksimal mungkin agar pemilu ini menjadi pemilu yang berhasil, bermartabat, kondusif dan seterusnya,
termasuk juga jurdil ini dimaksimalkan. Selain dengan posisi anggaran, pastinya juga harapan kita dengan adanya hibah yang menurut kami sudah luar biasa ini, anggaran dari APBD ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hadir dan seterusnya. Saya pikir itu menjadi penting antara hibah yang kita berikan untuk memilih Pilkada dan juga impact masyarakat terhadap untuk memilih, bahwa kemudian nanti masyarakat milih siapa ini menjadi persoalan. Ini salah satu cara pandang. Nah, mungkin saya pikir Pak Yuti, Mas Bimo juga akan punya cara pandang yang lain. Soal pilkada ini. Nah ini Mas Bimo, Pak Yuti dan juga Pak Teguh ini punya cara pandang yang lain atau yang berbeda dengan Pak Ketua nggak? Ini monggo silakan. Monggo, yang senior. Ini Pak Yuti dulu ya. Ini kayak Mas Bimo ini agak ini ya. Selamat pagi Mbak. Jadi kalau kita memperhatikan kaitannya dengan pilkada besok, itu memang pilkada yang sangat diharapkan bisa tercipta kondusivitas yang tinggi juga, partisipasi masyarakat yang tinggi juga, dan kemasan yang memang harus dilaksanakan itu memang juga kemasan-kemasan yang memang kalau bisa ya adu argumentasi pada pemaparan visi misinya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa memang tugas dari DPRD itu kan menyediakan dan menyetujui kaitannya dengan pembiayaan pilkada tersebut, walaupun itu tidak secara serentak langsung disediakan satu kali anggaran, tapi dengan cara mencicil itu kan. Nah, ini harapan kami, ini juga merupakan satu hal yang memang harus dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, karena uang itu juga merupakan uang rakyat, sehingga pelaksanaan untuk mewujudkan, memilih dan juga menetapkan seorang pemimpin juga harus juga ya memang betul-betul harus terwujud. Nah, kemudian yang ketiga, peran serta tokoh masyarakat, terutama ini leader-leader dari para ketua partai politik, ini dituntut untuk bisa menjelaskan, menyampaikan pada konstituen masing-masing, agar supaya apa? Agar supaya tidak terjadi perseteruan atau mungkin kegiatan pemilu yang kurang kondusif. Pemilu itu sifatnya hanya pemimpin yang memilih pemimpin yang nantinya harapannya mampu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memang kalau kita lihat bahwa di pemilu besok itu, karena dengan adanya putusan MK 60 ya, soal yang berhak ambang batas daripada yang berhak bisa mencalonkan dan lain sebagainya. Ini juga semakin membuka peluang. Kalau dulunya itu kan seperti misalnya harus 20% ya. Nah, sekarang kan sudah tidak lagi. Sehingga dari 3 kandidat yang ada, ini kan juga bisa kita lihat memang Mbak, untuk paslon yang nomor 1 itu hanya didukung oleh 2 partai. Ataupun diusung 2 partai, yaitu PDI Perjuangan dan PKB. Nah, kemudian untuk paslon yang nomor 2 lain Mbak, ini begitu sangat banyak. Saya juga tidak bisa membayangkan repotnya itu kayak apa besok. Repotnya dalam artian pembagian mengenai angpau yang ada pada setelah terjadi pemilu. Lebih-lebih kalau menang, wah ini pasti. Amin. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kan hanya 2 partai kan, yaitu Demokrat dan PAN. Karena begitu sangat simpel gitu. Memang kalau kita lihat dari jumlah kursinya itu hanya ada 5 ya. Kemudian kalau di paslon nomor 2 itu ada berapa partai itu ya berarti ya?
Ada 13 partai, 13, 2 dan 13. juga baik yang parlemen maupun non iya, parlemen. betul. Ada 13 partai parlemen dan non parlemen, kemudian 2 partai dan juga 2 Dua partai. partai. Tapi kalau dilihat dari latar belakangnya, ini juga masanya itu sepertinya udah punya masa-masa yang Oh solid nih iya, masing-masing itu gitu ya. ya. Jadi tentu saja di akar rumput ini nanti juga akan ada dinamika yang luar biasa gitu ya. Tapi nanti ini Betul, bisa ditanggapi Pak Teguh dan juga Mas Bimo juga terkait hal ini ya. Kita harus break terlebih dahulu. Oke. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus mengenai mewujudkan pilkada yang damai dan bermartabat di Kabupaten Kendal. Ini baru segmen 1 tetapi menarik gitu ya. Bapak-bapak narasumber saya hari ini luar biasa gitu ya. Nah, tadi sudah dikasih prolog nih sama Bapak Yuti gitu ya, bahwa memang dinamikanya di Kendal itu luar biasa. Tetapi meskipun ada salah satu paslon yang didukung banyak partai, ada yang 2 partai. Bagaimanapun di akar rumput ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Nah, kira-kira bagaimana ini kalau dari DPRD Kendal sendiri ini, Mas Bimo dan juga Pak Teguh nanti bisa menanggapi terkait gimana caranya dari DPRD ini untuk setidaknya mencegah lah ya ada gesekan-gesekan di akar rumput gitu. Monggo sil. Ya, saya kira kalau dari saya, karena kebetulan demokrasi ini udah kita praktekkan berempat. Oh ya. Dari pimpinan ini kan semua berbeda partai politiknya. Oh gitu ya. Jadi ini sudah mewakili ya. Dan kita semangat kita memang sama di teman-teman DPRD juga hari ini membangun ini tidak pandang bulu. Semua harus bareng-bareng kira-kira gitu. Dan ini kita implementasikan juga di pilkada. Kebetulan kami juga berempat ini berbeda dukungan politik. Saya kebetulan bareng Mas Teguh, Pak Ketua ini dengan Pak Yuti. Iya. Wah, ada satu paslon yang tidak terdukung nih. Jadi yang pertama menurut saya tadi ada satu hal, karena Kendal ini menjadi pilkada yang menarik ya. Semua orang tertuju di Kabupaten Kendal karena salah satu kasus yang unik menurut saya itu ada di Kabupaten Kendal. Dengan dinamisasinya tentu Kendal itu mempunyai ciri khas satu menurut saya, yaitu musyawarah mufakatnya luar biasa. Apapun permasalahannya ketika di Kabupaten Kendal kita junjung itu, dan kita dibesarkan di Kabupaten Kendal itu untuk bermusyawarah mufakat yang baik, kira-kira gitu. Memang hari ini PR kita bersama bahwa pilkada itu karena banyaknya pemilih baru itu, salah satunya saya itu representasi dari anak-anak muda lah kira-kira gitu. Hari ini saya berusia masih 29 tahun. Oke, 29 tahun ya. Ini menjadi PR yang luar biasa untuk kita mensosialisasikan bahwa yang pertama pentingnya kita hak kita untuk memilih itu mungkin di kalangan pemuda masih awam dengan dunia politik, padahal itu untuk membangun satu bangsa, khususnya di Kabupaten Kendal ini kan harus berpartisipasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait gesekan-gesekan ini kebetulan kami mempunyai instrumen yang bisa kita pakai untuk mensosialisasikan, salah satunya melalui struktural partai maupun melalui teman-teman konstituen kami yang ada di Dapil. Ini salah satunya kita genjot bersama dengan teman-teman untuk mensosialisasikan bahwa berbeda pilihan itu hal yang wajar. Tetapi keutuhan itulah hal yang harus kita junjung. Kira-kira itu hal-hal yang menurut saya hari ini tadi sudah dijelaskan terkait anggaran, terkait yang lain-lain, tetapi sosialisasi ke bawah, ke grassroots akar rumput ini menjadi penting. Oleh karena itu teman-teman saya kira tidak hanya di ranah pimpinan di Dewan, kira 50 anggota Dewan ini juga mempunyai konstituen yang sama untuk kita jelaskan, untuk kita sosialisasikan ke bawah, kita bersama-sama dengan Forkopimda, dengan KPU, dengan Bawaslu untuk menjaga keutuhan ini, kira-kira gitu. Oke, jadi silakan Pak Teguh mungkin bisa menambahkan gitu. Seperti yang tadi disampaikan Mas Bimo, memang sosialisasi itu juga dilakukan sinergi dengan Bawaslu dan lain sebagainya gitu ya, untuk mencegah gesekan-gesekan di akar rumput ini terjadi. Nah, ini gimana nih Pak Teguh? Terima kasih Mbak. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman ya. Kalau melihat banyak yang mendengar, melihat kalau pemilu di Kendal yang kadang itu bakal seru gitu ya Mbak, mungkin ya. Iya, dari Memang, awalnya udah seru soalnya. Iya, dari banyak sekali kejadian-kejadian yang sekiranya itu menarik bagi
para masyarakat, para pengamat ya, untuk melihat Kendal itu seperti apa. Jadi satu keinginan kami itu, mari kita berdoa yang terbaik buat pemilu Kendal ini supaya bisa berjalan dengan baik, kondusif, tidak ada satu hal yang tidak kita inginkan, tentunya semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa satu kendala. Namun bagi kami yang duduk di legislatif ini, tentunya kami juga punya satu cara supaya pemilu ini bisa berjalan dengan baik tadi. Antara lain sering komunikasi seperti ini. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Bimo, ya, meskipun kita ini secara duduk enak seperti ini, tapi kontestasi nanti kita bersaing boleh-boleh aja, namun kita seperti ini asik Ya, ini Mbak. Oke, ini Jadi juga jadi contoh juga jadi, sebenarnya. ya, untuk betul. Jadi senior kami Mas Yuti ini juga sebagai salah satu tolak ukur kita. Nasihat-nasihat beliau, petuah beliau ini sering kita dengarkan. Juga kami sudah memerintahkan para simpatisan, para kader untuk terjun ke bawah, memberikan pengertian-pengertian pada masyarakat supaya bersama-sama ikut menjaga pemilu ini kondusif. Oke. Tentunya itu yang bisa kita lakukan sementara. Kemudian tidak lupa selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilu, Panwas, antara lain kepolisian. Ini selalu kita adakan pendekatan supaya tercapai pemilu yang baik, jujur dan adil. Oke, jadi instruksi semacam ini tidak dilakukan secara parsial dari masing-masing anggota dewan, tetapi memang secara terstruktur gitu ya, dari pimpinan dewan ke bawah semua memang harus melakukan ini gitu ya. Nah, ini kan berarti berkaitan dengan potensi gesekan di akar rumput, sudah jelas gitu ya dari DPRD bahwa ada instruksi untuk semacam itu. Nah, bagaimana dengan seperti yang tadi disampaikan bahwa ini kan ada anggaran besar nih untuk pesta demokrasi ini gitu ya. Nah, DPRD kan juga mengawal kan bagaimana proses ini bisa berjalan tepat, anggaran juga digunakan dengan tepat. Nah, ini kalau dari DPRD sendiri gimana nih Pak Ketua? Saya akan nanti akan ada pihak yang lain. Ruang hari ini adalah yang menarik itu seperti apa yang disampaikan oleh Mas Bimo itu adalah Gen Z ini bagaimana agar bisa tertarik soal pemilu. Menurut saya ini menjadi penting dengan berbagai metodologi pendekatan kepada Gen Z ini atau generasi Z ini agar partisipasi untuk memilih ini tidak apatis. Ini menjadi penting. Oke, agar partisipasinya tinggi gitu ya untuk keberhasilan demokrasi hari ini kalau saya itu menilai bisa menangkap bonus demografi yang ada. Bahwa masyarakat hari ini yang kalau saya membahasakan kira-kira adanya bonus demografi ini kan banyak orang yang usia produktif lah kira-kira gitu. Iya, betul benar. Usia produktif inilah yang kemudian harus ditangkap penuh oleh penyelenggara pemilu agar bisa menjadi salah satu instrumen arah Kendal ke depan semakin baik. Kira-kira begitu. Pastinya kami ada di legislatif itu dengan stakeholder yang ada termasuk dengan Forkopimda terus akan mensosialisasikan bahwa anggaran ini harus dimanfaatkan secara baik, pastinya sesuai dengan tupoksi kami akan ada pengawasan dan seterusnya. Nah, Pak Yudi ini udah sangat pengalaman nih bagaimana cara mengawasi anggaran pilkada, bagaimana anggaran pilkada dan seterusnya. Ini pastinya ya saya pikir dengan berbagai pengalaman yang ada udah jalan lah ya. Tapi justru tantangan kita adalah ini. Representasi Mas Bimo ini harus terjawab kira-kira. Oke. Ya, ini penting kalau saya. Oke, representasi itu nanti harus terjawab dan bahwa partisipasi untuk dari Gen Z ini itu tinggi gitu ya. Betul. Dan itu harus terarah. Artinya tidak hanya yang penting milih gitu. Tapi ya tadi Pak Yuti sudah menyampaikan secara visi misi yang matang, terus kemudian bagaimana Gen Z ini menangkap dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi pendidikan politik yang menjadi PR dari kami-kami yang ada di Legislatif. Oke, jadi salah satu indikator keberhasilan dari penggunaan anggaran dan pelaksanaan ini adalah salah satunya kalau tadi Pak Ketua sampaikan bahwa partisipasi Gen Z ini tinggi gitu kan ya. Oke, mungkin dari yang lain ini ada yang menambahkan gitu ya bahwa kalau kita memperhatikan apa yang sudah disampaikan tadi, baik dari
Pak Mahfud, Mas Bimo, Mas Teguh ya. Memang bagaimana pemilu ini menjadi sesuatu yang menarik, terutama menarik bagi generasi-generasi muda. Karena memang untuk generasi muda ini perlu adanya pembelajaran politik. Sehingga juga tidak heran pula kalau memang mungkin teman-teman atau mungkin partai-partai itu kadang-kadang dalam perekrutan mengenai kader-kader mudanya itu juga sudah dilaksanakan sejak sedini mungkin melalui organisasi-organisasi sayapnya mungkin, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan yang bisa mengarah ke semacam itu. Yang tidak kalah pentingnya bahwa barometer yang bisa kita perhatikan berhasil tidaknya sebuah pemilu itu ditentukan oleh partisipasi masyarakatnya itu ada berapa yang datang untuk bisa mensukseskan itu. Namun juga perlu diperhatikan teman-teman paslon ini di dalam rangka untuk memberikan sebuah mungkin kampanye politik. Bujuk rayunya ya. Termasuk itunya juga. Kan perlu juga menyesuaikan. Oh ini sukanya yang ibu-ibu ini pasti harus kasih tahan mungkin ya. Ya, oke. Kalau di Kendal gitu ya, Pak ya. Yang generasi muda ini atau Gen Z ini juga kayak apa mungkin rocker-rockernya atau apa dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang juga tidak tersentuh oleh mereka-mereka atau paslon-paslon yang penting disamaratakan, yang penting kampanye wer-weran dan tapi itu pun sekarang sudah tidak dilakukan, Mbak. Oke. Nah, syukur alhamdulillah. Sudah tidak ada di Kendal. Sudah ada, tidak ada yang semacam itu. Kalau itu masih seperti dulu, tempo-tempo dulu, kita yang remuk. Tahu-tahu dibel dari pihak kepolisian karena ini tidak lengkap, nggak ada STNK-nya dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah enggak. Ini menunjukkan bahwa semakin lama kualitas daripada pemilu itu semakin naik, meningkat. Sehingga yang paling efektif apa? Udah nggak usah di odor-odor, di indoor aja sekarang. Yang penting bahwa kedepannya nanti bisa tercapai. Maksudnya kan begitu. Di dalam hal yang semacam ini kadang-kala juga harapan dengan kenyataan kadang juga beda, Mbak. Bedanya apa? Bedanya kadang-kala termasuk kita nggak menafikan, termasuk juga pemilu yang ada di wilayah sekitar atau sepanjang daerah Pantura. Wah, pemilu ini memang kadang-kala salah tafsirkan. Orang wira obos kadang-kadang itu. Ini memang adalah ini Berlaku nggak sih itu, Pak, di Kendal? ya, ada masih berlaku. Masih berlaku, Mbak. Sifat pragmatisnya itu masih begitu sangat tinggi sekali. Nah, ini yang tugas dari teman-teman di partai politik ini juga bisa untuk menjelaskan agar supaya apa? Agar supaya hal yang semacam itu juga dilakukan. Karena apa? Karena kalau memang tidak dilakukan, ini secara otomatis juga orang kan pasti akan berhitung, Mbak. Mereka-mereka yang mencalonkan diri terus terang aja juga akan berhitung habisnya berapa, masa baktinya berapa, berapa tahun. Iya. Kok sekian bisa puluh enggak? Lah ini yang kadang-kadang masyarakat itu juga kurang menyadari. Akhirnya terjadilah mungkin dari APH-nya datang atau 3 hurufnya datang dan lain sebagainya ya. Nah, ini repot ini. Jadi ya mudah-mudahan saja partisipasi dari tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh-tokoh partai politik ini di dalam menyampaikan pada generasi mudanya ya, ataupun masyarakat yang muda-muda ini juga semakin gencar agar supaya terwujud kaitannya dengan pemilu yang sukses. Lebih-lebih untuk apa kita saling bergesekan. Betul. Toh kita mau memilih pemimpin yang paling baik lah. Ya, betul. Bisa betul, dilihat melalui mungkin IT atau mungkin juga
perkembangan zaman kayak apa sih visi misi Iya. dari seorang calon ini dan lain sebagainya. Jadi adu itu ya, Adu visi itu misi juga. dan kadang-kadang pragmatisme itu yang kemudian juga jadi pemicu di kemudian pesimis gitu loh untuk ikut terjun dalam kontestasi politik kan seperti itu. Oke, nanti ini kita lanjutkan lagi obrolan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Ini saya mau ke Pak Ketua lagi nih Pak Ketua ya. Jadi bahwa keinginan untuk bebas dari politik uang, kemudian keterlibatan aktif masyarakat ini sebenarnya juga bisa terjadi. Salah satunya dengan cara bahwa ya harus ada kemauan dulu dari masing-masing paslon untuk itu. Nah, bagaimana DPRD mengkomunikasikan itu gitu ya, baik dengan paslon, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nanti ini Pak Yuti yang akan Lebih banyak menjelaskan ya. Oke. Ini Pak Ketua atau ini Pak Yuti dulu ini yang bilang. Gimana monggo ini? Oke Mbak, terima kasih Mbak. Jadi apa namanya, sebagaimana yang Mbak sampaikan tadi, peran serta DPRD dalam rangka untuk politik tanpa uang itu memang kalau dirasa berat Mbak kita Mbak. Berat untuk menyampaikannya, betul. Karena apa? Karena kita kadang-kadang ingin bicara yang baik agar supaya apa tidak terjadi money politik dan lain sebagainya, sehingga terjadi pemilu yang betul-betul jurdil. Nah kira-kira yang kita ajak ngomong itu masyarakat siap enggak? Kalau kurang siap pasti malah merupakan bencana bagi kita. malah kayak senjata makan dan gitu ya. Bencana bagi kita. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan dari macam itu, lalu dia bertanya bahwa paling tidak ya uang saku setengah harinya. Itu ada dan kita sudah nggak bisa jawab, Mbak. Kalau kita jawab secara lugas, secara normatif, kita besok barangkali sudah tidak ada tewas kita Mbak. Lagi. Benar ini. Maka dengan begitu, lebih-lebih kalau kita bicara dengan paslon. Lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Karena setiap paslon itu keinginan agar supaya bisa memenangkan dari kontestasi tersebut. Dengan cara apapun. Kadang-kadang untung ruginya itu juga tertutup sudah itu. Daripada sekian tidak jadi, lebih baik sekian jadi. Nah ini repot kan. Nah, akhirnya apa? Padahal implikasi dari hal semacam itu banyak sekali. Tadi muncul 3 huruf tadi juga. Nah, maka adanya himbauan, Mbak. Kalau bisa ya monggolah. Karena ini merupakan kewajiban kita untuk memilih pemimpin. Kan hukumnya wajib memilih pemimpin. Kan begitu? Iya. Ya kalau bisa nggak usah menanyakan sanggup. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya bagaimana lagi lah. Secara di bawah tangan bagaimana lah monggo. Tapi bagaimanapun garis lurusnya harus dijelasin dulu Iya, gitu ya. harus dijelasin dulu. Kalau enggak ya kita yang repot Mbak. Karena mereka itu juga mereka menganggap bahwa kita itu sebagai leadernya mereka. Kok tidak bisa mensejahterakan itu kamu itu dah. Gimana sih dah kok nggak bisa mensejahterakan kita ini kan begitu kan? Jadi di masyarakat ya, masyarakat umum juga itu bahwa awal itu ini akan mensejahterakan itu jadi tolak ukur. Satu contoh Mbak, kita memberikan satu penjelasan saja. Padahal tadi sudah dikatakan kalau bisa supaya nanti etika dan tabiatnya baik kan harus seminimal mungkin untuk kos pengeluarannya kan. Coba kampanye atau mungkin di indoor di dalam ruangan saja hanya dikasih minum sama snack, pulang tidak ada ganti bensinnya. Wah, nyepatani semua. Padahal orang nyepatani itu kan kalau terlalu banyak
salah satu di antaranya pasti ada yang nyangkut. Nah, kalau yang jelek doanya itu nyangkut jelek, wah repot juga kita. Nah, ini yang ya ini makanya di politik itu kan serba-serbi seni juga kan. Bagaimana kita itu menggait massa, kemudian mengumpulkan massa, mengambil simpatinya dan tanda buka kurung tuh sing paling rodok ngirit piye kan gitulah. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, ya, jadi kalau yang untuk money politik di Republik Indonesia, apalagi Republik Indonesia Kabupaten Kendal pasti ada. Saya jamin itu. Banyak Koreanya. Nah, orang-orang apalagi dari PDI Perjuangan yang semua ke Korea semua aja tidak mampu untuk mengcover dari anggota Koreanya. oke. Ini Mbak apa? Gimana? Ya, memang fakta betul kalau Pak Yut ini adalah sangat berpengalaman di politik. Tapi memang fakta yang hari ini kita rasakan semuanya. Dan apa yang sudah diinginkan Pak Yut ini ya benar adanya. Jadi memang kalau kita ngomong PR udah terlalu banyak lah PR kita itu. Udah terlalu PR. Kalau misalkan kita ngomong berdoa juga saya yakin udah banyak berdoa. Nah, itu kan berdoa pengen dan seterusnya. Mungkin memang kalau saya mungkin boleh berpendapat itu bahwa harus ada rumusan kajian yang serius ini soal pemilu ke depan tentunya gitu. Kalau ini udahlah, jadi seperti soal kalau kemarin pada bercerita bahwa ini pemilu yang brutal, kemudian belum selesai bernafas hari ini terus kita diteruskan dengan pilkada. Ini megap-megap kalau kira itu, megap-megap betul itu. Nah, mungkin ke depan ini yang memang harus dirumuskan serius. Saya pernah diskusi dengan salah satu dosen ilmu politik ini, bagaimana cara merumuskan secara akademis berbanding lurus dengan kondisi masyarakat hari ini. Ternyata juga bingung, kita juga nggak tahu Pak, yang akademis itu mau merumuskan seperti apa kira-kira itu. Lah nanti saya juga bingung. Artinya bingung ini apa yang dihadirkan? Saya akan meyakini betul salah satunya adalah nanti Pilpres ini selesai, kemudian nanti Pak Prabowo dilantik, saya akan meyakini betul pasti akan ada rumusan yang baru untuk menyempurnakan kira-kira, menyempurnakan demokrasi di Indonesia dan khususnya di Kendal ini dengan baik. Saya pikir itu. Oke, jadi bahwa kemudian memang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang terjadi itu setidaknya ada titik temu lah ya betul, gitu ya, bahwa kalau akademisi kan memang ya teori ini kan untuk membawa kita biar berada di jalan yang benar gitu ya. Tapi kemudian prakteknya akan dinamikanya luar biasa itu kan itu jadi jadi ya sesuatu yang menarik di situ gitu ya. Tapi kalau dilihat sampai sekarang ini di Pilkada Kendal sejauh ini gitu ya secara garis besar ini gejolaknya seperti apa sih gejolaknya? Kalau dari DPR ada ya. Baik sih. Bagus. Tidak. Bagus karena ini juga dampak dari tokoh-tokoh ataupun tokoh-tokoh partai politik ataupun tokoh-tokoh ketua partai itu juga kita kondusif saja, enjoy saja. Makan es krim bareng lah. Gitu. Es krim enak ya, harus bareng-bareng lah. Bareng gitu. Akhirnya kan paling tidak itu bisa memberikan pembelajaran bagi masyarakat umumnya atau bagi anggota kita yang ada di DPRD. Rukun, kenapa kita tidak bisa rukun kan begitu ya. Nah, masyarakat juga akan berpenilaian begitu. Jadi ada kemarin ini semacam pemberitaan di media dan lain sebagainya kalau kita lihat di media sosial, wah sepertinya kan Kendal karena memang unik gitu ya dan petik gitu ya. Jadi kesannya ada sesuatu yang bergejolak di lapangan seperti itu tidak. Sekarang sudah selesai ya proses kampanye ini juga berlangsung. Itu pendukung-pendukung yang memang itu kadang-kadang yang membuat ruwet juga. Pendukung-pendukung yang bukan struktural, bukan apa. Yang penting dia itu jadi seorang pendukung
paslon A dan lain sebagainya aja. Yang saking militannya itu ya mungkin ya? Bukan. Oh bukan militan malahan? Bukan, yang militansinya itu bisa dihitung Mbak. Oke. Karena mereka kadang-kadang digunakan sebagai lahan untuk bekerja. Oh, yang oportunis aja gitu ya. Oke. Oke, baik, ini kita nanti akan lanjutkan. Kita masih punya satu segmen terakhir ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita dalam dialog khusus dengan tema mewujudkan pilkada damai dan bermartabat di Kabupaten Kendal. Ini tadi kita masih seputar tentang bagaimana gitu ya meningkatkan keterlibatan politik, meningkatkan keinginan Gen Z juga untuk ikut dalam kontestasi. Kalau tadi disebut ya memang kadang pragmatisme ini yang justru menjadi salah satu pemicu untuk generasi-generasi muda ini ngapain lah kayak gitu. Apalagi kalau misalnya udah ngomongin tadi Pak Yuti bilang gitu ya ora we bos itu tadi. Nah itu kan kadang-kadang yang memang ya terjadi gitu di masyarakat gitu. Nah dari DPRD sendiri nih kan harus memberikan contoh gitu ya hal-hal semacam itu agar tidak menjadi salah satu yang membuat generasi muda enggan ikut terjun di dunia politik. Monggo silakan Mas. Saya kira menambahkan sedikit tadi Pak Ketua menyampaikan hal yang sangat mendasar ya terkait anggaran gitu. Karena kebetulan hari ini hibah itu tidak hanya diberikan ke penyelenggara, KPU maupun Bawaslu, tapi kami dari partai politik juga diberikan dana hibah, yang mana itu tujuannya untuk salah satunya pendidikan politik. Ini kan menjadi bagian penting bahwa kami ini teman-teman partai politik juga mempunyai kewajiban untuk menarik partisipasi masyarakat ya dengan sesuai programnya yang ada di partai politik masing-masing. Artinya hari ini semua stakeholder yang tadi disampaikan Pak Ketua harus bersama-sama ini menjadi bagian penting. Apalagi hari ini isu dari Gen Z bahwa politik ini kan sudah dimasuki oleh orang-orang yang kurang baik, kira-kira gitu. Tetapi salah satunya saya masuk di dunia politik itu karena satu keresahan dari teman-teman, kebetulan saya juga dulu suka diskusi di aktivis juga nih di HMI gitu. Itu mempunyai satu keresahan bagaimana ini program kok nggak pernah jalan dan lain sebagainya. Ketika kita hanya berada di luar gitu, itu tidak mungkin kita bisa merubah itu. Oke, betul. Salah satu hal yang bisa saya lakukan waktu itu ya saya harus masuk ke dalam dunia politik yang real, kira-kira gitu. Harus masuk dalam sistem gitu ya. Walaupun di dalam sistem hari ini kita selalu berikhtiar dan berharap setiap harinya itu lebih baik. Dan salah satunya hari ini di DPRD Kabupaten Kendal itu berbeda dengan waktu awal saya 2019 waktu menjadi anggota dewan. Hari ini di bawah kepemimpinan Pak Ketua ini sangat luar biasa. Artinya semua hal kita transparansi, semua hal kebijakan beliau itu mendasari dari kepentingan Kabupaten Kendal, wabil khusus teman-teman yang diberi suara 50 anggota dewan ini benar-benar diangkat oleh beliau. Artinya ini hal yang luar biasa sudah kita contohkan. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan bahwa partai politik ini hari ini menurut saya belum begitu efektif karena sinkronisasi dengan teman-teman yang ingin mencalonkan sebagai kader di pilkada besok itu mungkin komunikasi antara partai politik dengan calon ini kan menjadi salah satu hal yang penting juga. Betul, betul. Artinya hari ini di kami 27 anggota dewan 13 partai politik ini yang sangat besar luar biasa karena saya kebetulan bersama dengan teman-teman Gerindra ini kita menyinkronkan untuk dengan waktu yang singkat ini sungguh luar biasa. Menurut saya PR ke depan bahwa persiapan pilkada, persiapan pileg itu harusnya jauh-jauh hari yang sudah ini. Di tahun ini menurut saya pilkada yang luar biasa, waktu yang sangat singkat dengan dinamisasi yang luar biasa. Mungkin ini menjadi PR kami juga untuk mengusulkan, menyuarakan sampai di tingkat pusat
bahwa persiapan pilkada itu harusnya jauh-jauh hari. Ini kan kurang lama ya. artinya bukan kurang lama. Dinamisasinya luar biasa. Kira-kira Karena gitu. kemarin habis pemilu juga gitu ya, jadi kayak belum ada nafas yang penuh gitu ya. Oke, nah ini Pak Teguh nih sepertinya juga mau menambahkan, monggo silakan ini Pak Teguh. Iya, Mbak. Terima kasih. Jadi sedikit menambahkan, ini sangat menarik ini kalau kita bicara kaum muda-muda ini, Mbak. Justru ini yang saya khawatirkan itu rusaknya mereka. Ini kaum muda-muda ini karena terpengaruh oleh yang sedikit-sedikit dikatakan tadi ora we ora bos. Ini yang menjadi kekhawatiran kami sebenarnya yang sudah tua-tua ini. Bahkan saya sempat merenung itu sampai kapan Indonesia ini mau bebas politik uang itu, mau sampai kapan? Motongnya tuh gimana gitu ya? Ada ndak yang bisa memperkirakan sampai mau tahun 2040 atau sampai dengan Indonesia emas, bisa ndak kira-kira ini seperti ini? Ini menjadi satu pemikiran kita bersama. Maka mulai sedikit-sedikit kita mencoba, setidaknya kami yang ada di parpol ini, yang di partai politik ini, kita mulai dulu dari sahabat, simpatisan dan kader-kader partai kita. Ini karena saya yakin ketika pemilu ini, pesta rakyat ini bisa berjalan tanpa adanya money politik, disitulah betul-betul yang namanya pemilu jurdil itu akan berhasil, benar sesuai yang diharapkan oleh demokrasi kita di Indonesia. Oke, baik. Nah itu kan sebenarnya bisa salah satunya kemudian dilakukan ketika ada kemauan memang gitu ya dari masing-masing calon pemimpin ini gitu ya. Betul, Mbak. Tiga paslon ini ada kemauan untuk ke situ juga berkomunikasi. Bagaimana cara mewujudkan itu? Itu kan sebenarnya bisa kalau dari awalnya ini bisa gitu ya. Nah kalau dari DPRD sendiri ini bagaimana? Mungkin ada komunikasi yang terjalin gitu ya antara DPRD untuk mewujudkan hal semacam bermartabat ini tadi kan gitu dengan para paslonnya sendiri, kemudian dengan masyarakat dan dengan berbagai pihak yang memang akan terlibat di sini gitu. Dari DPRD ini sendiri seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan, kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus, dan kita lanjutkan di satu segmen terakhir ini mengenai bagaimana mewujudkan pilkada yang damai dan juga bermartabat di Kabupaten Kendal. Nah, tentu saja ini karena memang sudah sebentar lagi dilaksanakan, prosesnya juga sudah dilalui gitu ya. Kira-kira seperti apa harapan dan juga himbauan dari Bapak-bapak ini untuk pelaksanaan pilkada di Kendal ini di saat ini dan juga tentu saja untuk kedepannya. Monggo dari Pak Ketua dulu. Oke, kalau saya sih sedikit aja, berpolitiklah dengan rasa cinta, gitu aja. Itu aja Pak, simple Pak. Jadi memang berpolitik ini takutnya nanti diikutin juga cuma satu kalimat loh Pak ini. Gitu ya. Tetapi sudah dipraktekkan ya, berpolitik dengan rasa cinta ini ya Pak Ketua ya. Oke, baik. Silakan nih Mas Bimo, jangan ikut-ikutan ngirit ini kalimatnya. Saya agak simpel aja. Ya kalau menurut saya, khususnya saya sekali lagi mengimbau teman-teman Gen Z ya, hari ini jangan takut untuk masuk ke dunia politik. Karena ketika orang baik tidak masuk di dunia politik, itu akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik, kira-kira gitu. Oke, jadi itu satu petuah juga gitu ya dari generasi muda gitu yang memang selama ini ya memang masih banyak yang enggan gitu ya, masih rasanya tuh kayak ada magnet yang tolak-menolak gitu antara politik dengan generasi muda. Nah ini yang kita tunggu-tunggu juga ini dari Pak Yuti ini, gimana Pak harapan dan juga himbauannya untuk pelaksanaan pilkada di Kendal ini Pak? Iya, harapannya untuk pemilu pilkada yang akan datang itu ya tetap damai, tidak terjadi gejolak. Mari kita pilih pemimpin yang betul-betul nanti mampu dan bisa untuk membawa Kendal ke jauh yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan kita istilahnya tergiur oleh mungkin finansial saja.
Tapi yang wajib kita tandaskan adalah jangan jual Kendal untuk menuju ke hancur. Tapi ayo kita harus memperbaikinya. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat begitu sangat dinantikan dalam rangka untuk memilih pemimpin Kendal ke depan. Saya rasa itu. Oke, jadi itu tentu saja juga menjadi harapan semuanya gitu ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Yuti tadi memang menjadi poin-poin yang sangat penting, keterlibatan, kemudian juga politik uang gitu ya. Monggo terakhir dari Pak Teguh, Pak, silakan untuk juga bisa menambahkan. Iya, terima kasih Mbak. Jadi sedikit menambahkan atau menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kendal khususnya ya, kalau kita tadi berbicara tentang Kendal. Oke, saudara-saudara semuanya, ayo kita sukseskan pemilu bupati di Kendal besok yang kurang lebih 40 hari lagi ini ya, Pak Ketua ya. 40 hari lagi ini. Ayo berbondong-bondong kita ke TPS, dan yang paling penting jangan jual suara kita semuanya hanya dengan uang berapa nilainya itu. Yang penting benar-benar ayo pilih calon bupati kita yang punya visi misi yang terbaik untuk Kendal ke depan. Jadi semoga selalu sukses pemilu besok di Kendal ini, dan mengajak bersama juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya tokoh-tokoh politik ini, ayo kita selalu bersatu, kita ciptakan pemilu yang bermartabat, jujur dan adil, sehingga ke depan Kendal ini benar-benar punya pemimpin yang sesuai dengan harapan warga masyarakat Kendal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi kalau prosesnya sejauh ini juga sudah tanpa gejolak gitu ya, prosesnya juga berjalan, meskipun di awal itu kemarin ada sesuatu yang memang menarik perhatian masyarakat gitu ya, tetapi pada prosesnya sekarang ini berjalan dengan baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau dilihat dari keterlibatan masyarakat yang sebelumnya gitu ya, pilkada-pilkada sebelumnya, nah tahun ini mudah-mudahan meningkat gitu ya Pak ya, partisipasi masyarakat, dan tentu saja apa yang dicita-citakan gitu ya menjadi pilkada yang damai dan bermartabat itu terwujud. Dan itu tentu saja pemirsa tidak bisa terwujud hanya karena itu satu keinginan satu pihak aja, tetapi harus semuanya ikut berpartisipasi, tidak hanya dari tokoh politik gitu ya, seperti bapak-bapak hari ini yang sudah berpartisipasi, sudah secara instruksi dari DPRD sudah ada untuk bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, tetapi masyarakat ini yang menjadi sangat penting ya, edukasi itu juga harus terus dilakukan. Dan yang terakhir juga tentu saja adalah para pasangan calon ini nanti ya kan, para pasangan calon ini meskipun bercita-cita untuk menang semua, karena nanti akan tetap satu pasangan aja yang menang kan, betul kan Pak? Gitu ya, jadi mudah-mudahan sesuai menjadi keinginan masing-masing. Ini keinginannya sama apa enggak ini Pak? Beda-beda ya Pak? Keinginan kita yang terbaik. Keinginan kita yang terbaik semua ya Pak? Sama, gimana supaya Kendal itu lebih baik ke depan. Oke, baik Kendal yang lebih baik ke depan. Mau siapapun nanti paslonnya ya Pak ya, semuanya itu yang terbaik gitu ya. Oke, baik kalau gitu sekali lagi terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kabupaten Kendal, dan Pilkada Kendal berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda selama 1 jam bersama kami dalam dialog khusus. Saya Septiulandari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.